Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gorgeous, selamat datang di channel Madin Rahmaniar. Nah, di channel ini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Because we know everybody needs communication. So, get to know until you know. Until you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gorgeous, selamat datang di channel Madin Rahmaniar. Sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Almadina Rahmaniar, SPC MIKOM. Saya adalah dosen komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Nah, di channel ini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Hal-hal yang akan kita bahas nanti ini bukan hanya untuk mahasiswa komunikasi aja, tapi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih banyak tentang apa sih komunikasi itu. Because we know everybody needs communication. So, get to know until you know. Nah, gorgeous, pasti teman-teman semua udah nggak asing dengan kata komunikasi. Bahkan teman-teman pasti udah sering melakukan komunikasi dalam kesehariannya ketika berinteraksi dengan orang lain. Tapi apa sih komunikasi itu? Nah, secara sederhana, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan penyampaian secara verbal maupun non-verbal untuk menghasilkan efek atau feedback. Dari definisi yang sudah disampaikan tadi, mungkin teman-teman masih bingung dengan istilah-istilah yang sudah dijelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu istilah-istilah yang sudah disebutkan tadi. Kita mulai dari awal. Proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikator itu apa sih? Komunikator itu merupakan orang yang sedang berbicara atau orang yang menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya ini disebut sebagai komunikan. Jadi, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, kemudian pesan tersebut disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya teman-teman berbicara secara tatap muka atau head to head dengan lawan bicara. Kemudian secara tidak langsung artinya menggunakan saluran tertentu atau kita sebut sebagai media. Media di sini ada beberapa jenis. Ada media cetak, media elektronik, dan media online. Kemudian pesan tadi bisa disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Verbal artinya teman-teman menyampaikan secara langsung menggunakan lisan. Sementara nonverbal itu bisa berupa mimik muka atau gerak tubuh ataupun simbol-simbol tertentu. Kemudian pesan tadi disampaikan untuk menghasilkan efek atau feedback. Apa sih bedanya efek dengan feedback? Efek merupakan respon yang kita terima secara langsung dari lawan bicara. Kemudian feedback adalah respon yang kita terima tapi lebih kepada memberi manfaat bagi kita sebagai komunikator. Gitu teman-teman pengertian tentang komunikasi. Then, why we have to learn communication? Nah, untuk menjawab itu teman-teman perlu tahu dulu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama, to inform, artinya untuk menginformasikan suatu informasi tertentu kepada halayak. Contohnya bisa public announcement ataupun berita-berita lain. Kemudian yang kedua, to educate. To educate ini adalah sebagai fungsi pembelajaran, seperti halnya modul-modul pembelajaran atau video pembelajaran online, ataupun ketika kalian dalam proses belajar mengajar dari guru kepada muridnya di sekolah atau di kampus tertentu. Yang ketiga, to entertain sebagai sarana hiburan. Seperti halnya ketika teman-teman menonton televisi atau mendengarkan radio yang dapat menghibur teman-teman ketika ingin mengetahui informasi tertentu. Fungsi komunikasi yang keempat yaitu to influence, artinya untuk mempengaruhi. Jadi komunikasi bisa dilakukan untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya adalah seperti yang biasa dilakukan oleh marketing kepada kliennya.
Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi komunikasi bisnis. Jadi, kenapa kita perlu belajar komunikasi? Selain untuk memahami pengertian komunikasi itu apa, kita juga bisa mengerti bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Dan kita bisa menyesuaikan dan mempersuasi lawan bicara kita dengan baik dan benar, sehingga kita akan mendapatkan respon yang sesuai dengan yang kita harapkan. Karena tolak ukur keberhasilan suatu komunikasi itu bisa dilihat ketika adanya kesepahaman antara komunikator dengan komunikan. Pada dasarnya, komunikasi itu bersifat membangun kebersamaan antara setiap pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat seputar apa itu komunikasi. Untuk gorgeous semua yang masih merasa ada yang kurang atau ingin menambahkan, boleh banget kita sharing langsung di kolom komentar. Untuk next episode, kita akan lebih banyak membahas seputar komunikasi secara lebih mendalam. Oke, jadi pastikan teman-teman semua untuk like, comment, subscribe, and share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, see you next episode. Bye-bye.